setiap usaha itu tidak selalu semuanya berhasil. Karena seninya sukses tidak terletak pada tidak pernah gagal, tapi berapa kali kita mampu bangun setiap kali kita gagal. Hari ini kita ngebahas apa ini? Ya, Ini aja ya, apa? Kualitas hidup, kualitas hidup. Pak Domi, pasal Gitu ya. jadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan tidak menjadi orang yang malas itu ya. Setuju, setuju. Setuju. Gimana? Nih. Pak Doni, sehat? Alhamdulillah kita ini nih. Oleng, apa oleng, nama oleng, nih? oleng. Alhamdulillah Sehat, sehat. Ini kita melanjutkan ini nih. Kita lanjut nih tadi yang kita Pembicaraannya obrolin tadi. di awal. Apa tuh? Bagaimana nih kita hidup berkualitas nih, Tat? Oh, tanpa malas. Bagaimana kita meningkatkan Hidup hidup yang berkualitas Oh. tanpa menjadi orang yang malas, Ya. gitu ya. Ya, Nah, jadi kualitas hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah bermanfaat, bermakna, berarti, dan bernilai bagi kehidupan orang lain. Nah, itu namanya kualitas hidup yang sesungguhnya. Hanya pertanyaannya kan bagaimana caranya, gitu kan? Ada 5 cara untuk meningkatkan kualitas hidup. wah mantap ini. Oke. Yang pertama, Pak Idris, tentukan tujuan, Pak. Jadi dengan tujuan kita tidak menjadi orang yang malas. Karena Tuhan tidak menciptakan pribadi yang malas. Namun rasa malas akan muncul ketika kita tidak memiliki tujuan. Karena dengan tujuan kita akan menjadi orang yang fokus dan kita akan menjadi orang yang konsentrasi, terarah. Menuju apa? Menuju tujuan yang sudah kita tentukan. Jadi ada 3 tuh, tujuan, fokus, konsentrasi. Kalau malas, nggak punya tujuan, ya boro-boro fokus, Pak. Iya. Apalagi konsentrasi, ya enggak? Buyar ya. Ya buyar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan keyakinan. Kalau orang nanam kira-kira akarnya sampai ke bawah. Harus. Ke bawah kan? Ya. Ya, kenapa keyakinan itu harus ditanam? Karena keyakinan itu ada 2. Satu, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, keyakinan kepada kemampuan diri kita sendiri. Ya. Jadi yang paling mendasar adalah yakin kita kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan diri kita tidak pernah lepas dari campur tangan Allah. Kehidupan kita tidak hanya bisa diukur dengan logika, tetapi ada keyakinan di situ yang di luar logika, dan itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Karena konsep hidup kita itu Allah, usaha, Allah, gitu. Dikembalikan nantinya ya. Iya. Iya, iya, iya. Allah dulu, Pak. Kita harus beribadah, kita berdoa, memohon kepada Allah. Tapi tidak hanya memohon doang 24 jam di masjid, Pak. Memohon, berdoa, ingin sesuatu, habis itu ditanya, lagi ngapain di sini? Saya lagi berdoa. Udah berapa lama? 1 hari 1 malam. Udah dikabul doanya? Belum. Ada usahanya itu. Iya. Jadi setelah kita berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah, punya masalah, kita dialog dengan Allah, gitu kan. Setelah berdoa, lalu berusaha, Pak. Usaha itu kemungkinannya ada 2. Kemungkinan berhasil, sukses, Kemungkinan tidak. kemungkinan tidak, ya. Ya. Kalau berhasil, ya harus kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Nah, itu Introspeksi. bersyukur. Oh, bersyukur. Iya, karena kan udah berhasil. Oh, berhasil. Oke, ya.
kita bersyukur kepada Allah, dan syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, thank you, arimatou gozaimasu, enggak kayak begitu, Pak. Ada aplikasinya Ada ya. aplikasinya. Jadi bersyukur itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, semakin yakin kepada Allah, lalu diimplementasikan dengan tindakan kita. Apa? Semakin dekat kepada Allah, beribadah lebih rajin, sodakohnya lebih rajin. Bahagia. Iya, harus merubah dari penerima jadi pemberi gitu. Terus sekarang kita mah banyak orang kan pengennya nerima terus. Iya. Padahal Tangan tangan di di atas atas lebih itu mulia. lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Nah, kalau usaha itu belum berhasil, gagal, ya kepada Allah lagi. Apa yang dilakukan? Bersabar, Introspeksi ya, Tat. introspeksi, evaluasi, Evaluasi. Kenapa nih? analisa, Iya. kenapa nih Kok nggak berhasil? nggak berhasil. Iya. Dan tidak selalu, Pak. Setiap usaha itu tidak selalu semuanya berhasil. Karena seninya sukses tidak terletak pada tidak pernah gagal. Tapi berapa kali kita mampu bangun setiap kali kita gagal. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Yeah. Karena Yeah. kesuksesan itu terdiri dari sukses-sukses kecil. Iya. Di dalam sukses-sukses kecil itu ada juga kegagalan-kegagalan. Atau bisa juga gini, Tat, Ya. kegagalan itu ada hikmah di balik itu, gitu kan. Di balik Betul. kegagalan pasti akan ada hikmah. Betul. Allah punya cara tersendiri untuk meluruskan niat kita tadi. Betul, betul. Setuju, Pak. Jadi hikmah itu rahasia Allah. Ya. Yang tahu hanya Allah, tapi manusia wajib mencari tahu hikmah itu. Betul. Keyakinan yang kedua adalah keyakinan kepada diri kita sendiri. Kita tuh harus punya kepercayaan diri. Karena percaya diri itu bukan dibawa sejak lahir. Percaya diri itu hanya akan muncul ketika kita menciptakannya. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan kalau percaya diri itu tidak dibawa sejak lahir? Ya buktinya kita seringkali kehilangan percaya diri kan? Ya. Lain Tapi cerita jangan panca indera, Pak. Ya. Pernah nggak sejak lahir sampai sekarang kita kehilangan salah satu panca indera? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Berarti panca indera dibawa sejak lahir. Iya. Tapi kepercayaan diri seringkali kita hilang. Nggak pede ya, Tat. Nggak pede. Dalam situasi-situasi tertentu ya. Iya. Mungkin Pak Doni dulu waktu nembak mantannya dulu mantan pacar. Aduh, saya diterima apa enggak? Itu kan kehilangan percaya diri kan. Berarti kepercayaan diri itu hanya bisa muncul ketika kita menciptakan. Ada Lalu- sebuah proses ya, Tat. Ya. Lalu bagaimana cara menciptakannya? Nah, cara menciptakan kepercayaan diri itu ada dua. Satu, merubah sikap tubuh kita, itu fisik. Yang kedua, rubah cara berpikir kita. Dari cara berpikir dari sudut pandang yang negatif kepada sudut pandang yang positif. Selalu positif ya. Ya, kalau merubah bahasa tubuh, satu, kita harus mampu mengatur pernapasannya kita. Karena percaya diri itu seringkali muncul karena sebuah penyakit. Penyakit apa? Penyakit ketakutan, Pak. Khawatir. Khawatir. Belum terjadi sudah khawatir. Pernah ngerasakan? Sering. Ya. Kalau ngomong nih jadi MC Iya. atau mau jadi penceramah, takut salah ngomong, takut ditertawakan, takut berbicara di depan umum, nervous, gugup. Akibatnya apa? Akibatnya denyut jantung itu tidak beraturan. Dedet. Nah, jantung kan memompa darah kan, mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Karena jantungnya yang tidak stabil, tidak beraturan pada saat memompakan darah ke aliran tubuh, akhirnya tangan juga ikut-ikutan. Gemeteran. Pernah lihat kan orang kerja tangannya Iya. gemeteran gini? Oh, salah satunya gitu ya. Iya. Karena Jadi salah satunya adalah atur.
pernapasan kita. Tarik napas, turunkan, tarik napas, turunkan gitu. Atau bila perlu tarik napas, Panjang. katakan ya gitu. Ya tapi kalau nanti ketemu orang lah jangan begitu. Iya, sebelum bangun, Ya. belum beli MC. Ya, kaget orang. Bapak Domi dipersilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Sebentar ya. Ya tapi Kaget nanti orang ya. maksudnya ya ini aja, tarik nafas. Apalagi kalau kita orang Muslim, tarik nafas, pegang dada sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah hamba menyembah dan hanya kepada Engkaulah hamba memohon pertolongan. Oh, udah percaya diri, Pak. Ketakutannya hilang. Nah, yang kedua, cara berjalan kita. Jadi cara berjalan kita yang terbiasa melehoi, harus tatapan lurus ke depan, jalan tegak, bila perlu pakai waktu 5 detik, katakanlah berjalan harus mencapai 10 langkah. Itu idealnya, Pak. Nah, terus yang ketiga adalah cara berdirinya kita. Kalau cara berdiri orang yang percaya diri itu, bayangkan di punggungnya itu ada sebuah ransel, nah kayak gini. Gini. Tapi kalau perempuan ranselnya jangan terlalu berat bebannya, ntar dia agak bagus. Ya, jadi gini, nah ya, ya kita dengan begini. Nah, yang keempat, yang terakhir, cara bersalamannya, Pak. Oh gitu. Cara bersalamannya orang percaya diri, dia yang mengendalikan. Contoh gini nih. Nah, itu orang percaya diri. Oh. Jangan Ya. takek sendiri. Ya. Jadi kendalikan gitu ya. Iya, Kadang-kadang kadang-kadang ada orang kalau kita cuma salaman, ngikut aja ya. dia diam aja. Iya dia aja. Oh iya. Jadi kita udah merasakan ketika kita bersalaman dengan orang, wah ini orang kepercayaan dirinya sudah Ada yang tumbuh. salah begitu, Pak. Ujung dong. Ujung. Orang Sunda tuh nanti. Pertanyaannya, Pak, gimana kalau sama-sama orang percaya diri? Seru Yang dong. namanya salaman nggak pernah ada yang berbeda. Yang satu ke atas dulu, yang satu ke Ya. bawah dulu. Coba Tadi- Pak Domi. Tadi seirama. Gitu misalkan. Kan enggak, Iya. pasti selalu Seirama ya. irama. Jadi kalau sama-sama percaya diri ya enak. Set. Gitu ya. Mantap. Jadi 4 cara mengubah sikap tubuh untuk menjadi seorang percaya diri. 1, atur pernapasan kita. Yang kedua adalah cara berjalannya kita. Dan ketiga adalah cara berdiri kita. Dan yang keempat cara bersalamannya kita. Nah, yang ketiga, ya, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup kita tanpa menjadi orang yang malas tadi? Pupuk kejujuran. Semua orang punya kejujuran, tapi kalau tidak dipupuk, itu akan hilang ya, perlahan-lahan kejujuran. Jujur sama lugu itu beda, Pak. Kalau lugu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu yang dia sampaikan. Jujur itu berarti kan dipikir terlebih dahulu apakah ada manfaat atau madorot ketika dia Iya. menyampaikan itu. Jadi kejujuran itu harus dipupuk. Kenapa, Pak? Karena kejujuran itu akan menghasilkan kepercayaan. Allah tidak memberikan rezeki kepada kita secara langsung, tetapi melalui orang yang percaya kepada kita. Bapak terima gaji dari perusahaannya Bapak. Kan gaji Bapak tidak langsung malam-malam, misalkan besok nih tanggal 30 atau 31 gajian misalnya, malam-malam ada yang nganterin, Pak. Look gitu Pak. Ini Allah ngasih gajinya Bapak, kan enggak, tapi melalui perusahaan lalu ke Bapak. Kenapa? Karena perusahaan percaya sama Bapak. Kalau perusahaan tidak percaya, maka nggak akan mempekerjakan, ya kan? Betul. Ya, jadi kejujuran itu sangat penting dimanapun kita berada, mau di kehidupan yang bawah, mau kehidupan menengah, mau kehidupan yang di atas. Intinya kunci untuk kita bisa diterima di semua kalangan, di semua lingkungan adalah kejujuran. Lalu yang keempat, sirami potensi diri. Kita tuh punya potensi yang besar, Pak, tapi kita seringkali tidak mampu mengeksplor. Harus ada yang merangsang dulu gitu.
ketika dirangsang Ada dipaksakan gitu. dipaksakan. Padahal kita tuh punya kemampuan, Pak. Ini cakep juga nih ikan-ikan ini. Biasanya kalau di mana? Tahu kita bicara. Ya, dengerin dia ya. Ya, moga-moga lah dia menjadi makhluk Allah yang diridhoi. Nah, jadi harus disirami, Pak. Kalau potensi yang ada di dalam diri kita tidak disirami, ibarat pohon nggak disiram, layu, Pak. Lama-lama akan mati. Potensi kita juga kalau tidak disirami, kalau tidak dikembangkan, maka lama-lama potensi ini akan mati, sehingga kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Padahal sesungguhnya Allah memberikan kemampuan dan potensi diri kepada kita itu luar biasa. Mulai diberikan akal dan pikiran, kemudian kita punya hati, punya panca indera yang sempurna. Kan ada di dalam surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu yang kelima, yang terakhir nih, apa? Yang terakhir, siangi pikiran-pikiran positif kita. Jangan pikiran positif itu nanti kena hama, Pak. Virus. Kan kalau tumbuhan ya banyak Hama. tuh gulma-gulma Iya, ataupun rumput-rumput liar, kalau tidak disiangi nanti pohon itu lama-lama mati atau kerdil, tidak tumbuh. Benalu ya kayak. Benalu. Iya. Nah, pikiran positif kita yang sudah dibangun itu jangan sampai terkontaminasi oleh pikiran-pikiran negatif. Karena Pak, seringkali ya ketika kita mau berbuat baik, maka banyak aja begitu yang komentar. Iya. Misalnya kalau di perusahaan nih, contoh ya, kita tuh mau disiplin, mau kerja yang bagus, teman kita ngomong, ngapain kerja baik-baik, toh gaji kita juga sama. Ada bilang lagi, kan menjilat lo. Lo menjilat lo. Kan seringkali begitu kan, Pak. Iya. Pikiran kita sudah positif dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif. Ya. Oleh karena itu, kalau kita nggak mau terkontaminasi, Pak, tinggalkan teman-teman yang berpikiran negatif. Ya. Tinggalkan dengan musuhi, beda, Pak. Ya. Kalau musuhi kan bermusuhan, agak bagus. Tapi kalau tinggalkan itu yang lingkungan itu, kecuali lingkungan nantinya akan membentuk pikiran-pikiran yang positif. Kalau sekiranya lingkungan itu nanti akan membentuk pikiran yang negatif, lebih bagus tinggalkan saja. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup yang sesungguhnya, yang tadi saya katakan, kehidupan yang sudah bermanfaat, bermakna, berarti, dan sudah bernilai bagi kehidupan orang lain, itulah kualitas hidup yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Satu, tentukan tujuan hidup kita. Yang kedua, tanamkan keyakinan. Yang ketiga, pupuk kejujuran. Yang keempat, sirami potensi diri. Dan yang kelima, siangi pikiran yang positif dari pikiran yang negatif. Ya. Dapat ilmu pagi ini nih kita, ya kan? Tingkatkan kehidup yang berkualitas dan tidak menjadi pribadi yang malas. Alhamdulillah dapat ilmu pagi ini. Sekarang kita lihat nih ikan nih. Ikan ini hidup untuk makan atau makan untuk kehidupan? Ikan nih. Kalau dia makan buat hidup. Nah, kalau manusia masa seperti ikan? Iya, jangan. Manusia itu makan untuk kehidupan. Karena ibadah, Pak, kalau tidak makan nggak bisa punya ibadah. tenaga. Iya. Tapi kita hidup itu bukan cuma untuk makan doang. Nanti perutnya buncit. menyindir diri sendiri nih. Kayak tetangga kita nih. Itu teman pakai helm. Tuh,
dia tuh bahagia Pak. Iya. Tapi kebahagiaan dia yaitu Hanya untuk makan dia. hanya untuk makan. Kalau tidak dikasih makan jadi bersedih gitu. Tapi kalau dia mendapatkan makanan, dia bergembira. Iya, senang. Berarti hidupnya dia biak doang itu nih. untuk apa? Untuk makan. Makan. Masa kita sebagai yang tadi makhluk yang diciptakan Paling sempurna. sempurna hidup untuk makan, Iya. tapi makan untuk kehidupan. Kehidupan yang mana? Yang tadi kehidupan yang berkualitas. Kualitas, ya. Kehidupan yang berkualitas adalah kita sudah bermanfaat, bermakna, berarti dan bernilai bagi kehidupan orang lain. Keren. Keren, Iya. Manfaatnya kita sepedahan. Ya? Alhamdulillah, ya kan, sehat, Nah, dapat ilmu. dapat ilmu. Sepedahan sudah, selfie udah. Udah. Sekarang isi jasa Sarapan. Sarapan kita. Ketiga. Es ketiga, sarapan ya. Yuk, kita sarapan ya.